Ya, baik, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Semangat pagi, 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 pagi. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan untuk menyampaikan materi penjelasan pada pagi hari ini. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah bahwa diharapkan adik-adik setelah mengikuti materi ini secara keseluruhan, adik-adik bisa mengetahui apa itu korupsi, kemudian apa-apa saja yang menyebabkan korupsi itu terjadi, kemudian dampak daripada korupsi itu dan bagaimana cara penanganan serta penindakan terhadap para pelaku korupsi. Baik, kita langsung saja ke materinya. Saya akan share screen materi kita pada hari ini. Oke, ini dia materinya. Baik, tentunya kalau kita bicara masalah korupsi, adik-adik sudah pernah tahu dan dengar semuanya apa itu korupsi. Saya yakin adik-adik semuanya pernah mendengar apa itu korupsi. Jadi makna korupsi itu sendiri berasal dari bahasa Latin yang artinya corruptio, yang sudah saya sampaikan tadi bahwa korupsi itu buruk, rusak, atau busuk. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, definisi korupsi itu sendiri adalah bahwa tindakan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, ataupun korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Itu dia definisi korupsi menurut kata atau dari bahasa Latin corruptio, dan kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Nah, adapun jenis-jenis korupsi itu sendiri ada 7, terdiri dari 1, kerugian keuangan negara, kemudian suap menyuap, ketiga penggelapan dalam jabatan, kemudian ada pemerasan, kemudian ada perbuatan curang, kemudian benturan dan kepentingan dalam pengadaan, dan juga yang ketujuh gratifikasi. Nah, ini dia jenis-jenis korupsi yang terjadi dan sering kita dengar. Kemudian faktor-faktor apa saja sih yang menyebabkan korupsi itu terjadi? Nah, korupsi itu terjadi ada 2 faktor yang menyebabkannya, baik yang internal maupun yang eksternal. Nah, kalau faktor penyebab karena internalnya itu sendiri adalah ada 3. Yang pertama, korupsi itu terjadi karena sifat tamak atau sifat rakus manusia. Nah, sifat tamak atau rakus manusia ini ada di dalam individu atau dalam diri masing-masing orang yang memang tidak pernah puas. Dia ingin selalu mendapatkan sesuatu yang lebih, tapi dengan cara-cara yang tidak baik. Kemudian gaya hidup konsumtif. Nah, ini juga mempengaruhi faktor terjadinya korupsi. Karena gaya hidupnya yang ingin mewah, sementara dari sisi pendapatan itu sendiri tidak mencukupi, tidak memadai, tidak bisa mengikuti pendapatan dengan gaya hidupnya. Kemudian moral yang kurang kuat. Nah, terkait dengan masalah moralitas ini lagi. Jadi karena memang moral orang itu memang kurang baik, jadi ya ada kesempatan untuk korupsi, dia akan selalu menggunakan kesempatan itu untuk korupsi. Nah, itu dia penyebab-penyebab korupsi dari sisi internalnya. Nah, baik. Kemudian untuk faktor penyebab korupsi dari sisi eksternalnya itu sendiri, apa sih saja yang menyebabkan korupsi itu terjadi dari kita lihat dari sisi eksternalnya? Yang pertama bahwa dari sisi eksternalnya korupsi itu terjadi karena faktor politik. Nah, seperti kita ketahui bahwa untuk terjun ke dunia politik itu tidaklah membutuhkan dana atau anggaran yang sedikit, sehingga untuk mempertahankan jabatan-jabatan politis itu sendiri seringkali melakukan kecurangan-kecurangan atau seringkali melakukan pelanggaran-pelanggaran khusus korupsi dalam
melaksanakan setiap kegiatan atau dalam mempertahankan jabatan tersebut. Kemudian dari sisi faktor hukum ini sendiri menjadi salah satu penyebab korupsi itu terjadi jika penegakan hukum tidak dilakukan sebagaimana mestinya. Sering kita dengar hukum itu tumpul ke atas, tajam ke bawah. Artinya seringkali ketika orang-orang kecil yang melakukan kesalahan itu dihukum sedemikian rupa, sementara kalau pejabat-pejabat yang melakukan korupsi atau kejahatan lainnya tidak dihukum sebagaimana mestinya. Nah, lalu kemudian dari faktor ekonomi itu sendiri, misalnya dari sisi kebutuhan. Jadi istilahnya sering kita dengar itu besar pasak daripada tiang. Artinya dari sisi pendapatan kita sedikit, tapi pengeluaran kita lebih besar daripada apa yang kita dapatkan. Nah, kemudian dari sisi organisasi itu maksudnya gini, misalnya pemimpin-pemimpin kita yang berada di instansi-instansi pemerintah atau di organisasi manapun yang mereka memang tidak punya nilai integritas yang kuat, sehingga karena pimpinan kita lemah dalam integritas, sehingga peluang-peluang korupsi itu bisa mempengaruhi atau bisa terjadi. Nah, itu dia faktor-faktor korupsi yang menyebabkan terjadinya korupsi baik dari sisi internal maupun eksternalnya. Kemudian dampak apa saja yang kira-kira ditimbulkan atau yang diakibatkan dari adanya korupsi ini? Nah, ada beberapa hal yang menyebabkan jika korupsi ini terus bertumbuh dan berkembang di negara kita. Yang pertama, bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi kita akan semakin lambat. Kenapa akan semakin lambat? Karena para pelaku usaha, kemudian para investor juga akan enggan untuk melakukan investasi di negara kita jika pelanggaran-pelanggaran khususnya korupsi itu akan semakin meningkat. Kemudian tingkat pengangguran dan kemiskinan juga akan semakin tinggi. Lalu kemudian tingkat pendidikan akan rendah. Kenapa? Karena misalnya dana-dana untuk membantu pendidikan, beasiswa, kemudian untuk sarana dan prasarana, fasilitas-fasilitas itu semuanya dikorupsi. Akhirnya seharusnya dana-dana itu diperuntukkan untuk biaya pendidikan, dana itu malah dikorupsi sehingga menyebabkan generasi-generasi kita tidak bisa menempuh atau mengenyam pendidikan di tingkat pendidikan jenjang yang lebih tinggi. Kemudian angka mortalitas ibu hamil. Nah, ini juga misalnya dari segi kesehatan, kemudian angka kematian bayi yang tinggi. Ya, ini karena misalnya dana-dana kesehatan, kemudian untuk kesejahteraan dan kesehatan masyarakat, ibu hamil dan bayi juga ini disalahgunakan sehingga angka mortalitas ibu hamil ini juga meningkat. Nah, itu beberapa hal dia terkait dengan dampak-dampak jika korupsi itu terus berlanjut. Nah, lalu kemudian bagaimana sih kita menangani, bagaimana sih kita mencegah, apa upaya-upaya yang bisa kita lakukan dengan meningkatnya korupsi di negara kita ini? Nah, ada 3 strategi pemberantasan korupsi yang bisa kita lakukan untuk menekan atau mencegah korupsi itu sendiri. Yang pertama, bahwa dari sisi represifnya, kemudian perbaikan sistem, kemudian edukasi dan kampanye. Nah, untuk represif ini sendiri sudah dilakukan dan dilaksanakan pemerintah melalui strategi bagaimana KPK itu membuat aturan, bagaimana koruptor itu mereka giring ke meja hijau, membacakan tuntutan, menghadirkan saksi-saksi dan alat bukti yang menguatkan. Nah, inilah tahapan yang dilakukan melalui tahapan penanganan laporan pengaduan masyarakat. Kemudian penyidikan, sampai kepada penuntutan serta pelaksanaan putusan pengadilan atau eksekusi. Nah, ini tindakan represif yang pertama yang bisa kita lakukan untuk mencegah korupsi. Kemudian tindakan yang berikutnya adalah bagaimana kita memperbaiki sebuah sistem yang ada di negara kita sehingga kita bisa menekan korupsi itu semakin bertumbuh atau berkembang. Yang pertama, bahwa
kita bisa memperbaikinya atau yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah ini melalui pelayanan publik secara online. Sejauh ini kita ketahui bahwa misalnya kayak pelayanan di dokumen kependudukan, pembuatan KTP KK, akte kelahiran, itu sudah dilakukan secara online. Juga mungkin perizinan-perizinan yang dilakukan secara online sehingga kita meminimalkan bertemu dengan para pejabat-pejabat atau para pelayan-pelayan publik yang ada di tempat kita, sehingga dengan kita meminimalkan intensitas kita bertemu dengan pelayan publik, kemungkinan juga besar kita bisa menekan korupsi itu sendiri. Yang kemudian berikutnya, bahwa untuk perbaikan sistemnya itu yang kedua, bahwa transparansi penyelenggaraan negara melalui pelaporan LHKPN dan gratifikasi. Nah, jadi adik-adik, para pelajar, kalau di pemerintah itu atau para penyelenggara pemerintahan itu ada namanya pelaporan LHKPN dan gratifikasi. Jadi apa yang kita miliki, harta yang kita punya itu kita laporkan seluruhnya, berapa per tahun yang kita terima, kemudian apa saja harta kita itu kita laporkan. Nah, jika di kemudian hari misalnya tiba-tiba harta kita itu melonjak sangat tinggi, nah apa kita bisa melihatnya di LHKPN. Kenapa sih hartanya ini bisa meningkat, melonjak sedemikian cepat? Nah, ini bisa dipertanyakan. Kemudian gratifikasi. Nah, gratifikasi ini juga menjadi salah satu hal yang harus kita perbaiki. Misalnya dalam kita pengurusan sesuatu, ya kita memberikan hadiah kepada seseorang agar urusan yang akan kita urus itu bisa mulus. Ini bisa juga kita laporkan sebagai gratifikasi. Kemudian pemerintah juga tetap berupaya melalui koordinasi dan supervisi serta pencegahan-pencegahan yang dilakukan melalui penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, pelayanan publik di RSUD, pelayanan uji kelayakan kendaraan bermotor, dan pelayanan publik di PTSP. Nah, ini perbaikan sistem yang kedua yang bisa mencegah atau bisa menekan pertumbuhan korupsi itu sendiri. Kemudian yang ketiga, nah, edukasi dan kampanye. Edukasi dan kampanye yang sering dilaksanakan atau digaung-gaungkan salah satunya melalui media sosialisasi yang saya bisa laksanakan pada kesempatan hari ini. Nah, jadi kita bisa melakukan sosialisasi itu baik media elektronik, kemudian media sosial, kemudian juga media cetak, surat kabar, majalah, dan lain sebagainya. Nah, media-media ini bisa kita maksimalkan supaya generasi-generasi kita memahami apa sih itu korupsi, kemudian nanti kalau kita korupsi dampak seperti apa. Kemudian ada kesamaan pemahaman dalam pemberantasan korupsi. Nah, kesamaan pemahaman dalam pemberantasan korupsi ini maksudnya bahwa ya kita perlu menyamakan persepsi kita. Misalnya antara perangkat daerah yang ini, kemudian masyarakat, kemudian penegakan hukumnya harus selaras semuanya. Kemudian bagaimana kita membangkitkan kesadaran masyarakat tentang dampak korupsi? Nah, ini tadi saya sudah sampaikan. Tentunya itu harus kita mulai dari kita kecil, ketika kecil, orang tua kita, guru-guru kita sudah mengajarkan hal-hal yang tidak baik yang kita lakukan, mana yang boleh, mana yang tidak. Itu harus kita bangkitkan kesadaran dari pribadi kita sendiri, sehingga kita betul-betul memahami bahwa korupsi itu harus kita perangi dan kita lawan bersama. Karena korupsi itu dampaknya sangat besar bagi kehidupan kita. Nah, saya akan coba simpulkan bahwa korupsi itu dilakukan oleh individu, dilakukan oleh kelompok yang bertentangan dengan hukum. Kemudian untuk mencegah korupsi itu sendiri, tentunya harus ada penindakan dan keseriusan lembaga negara dan masyarakat. Kita harus bersama-sama antara masyarakat dan lembaga pemerintah. Kita punya tugas bersama-sama untuk bagaimana kita mengontrol, bagaimana kita mengawasi, dan bagaimana kita melaporkan jika terjadi hal-hal yang mencurigakan atau hal-hal
hal-hal yang kita anggap bahwa itu merugikan negara. Nah, setelah kita mengontrol, kita mengawasi, kita melaporkan, akan dilakukan penegakan hukum terhadap para pelaku korupsi itu sendiri. Nah, kemudian yang terakhir yang sudah saya sampaikan sebelumnya, bahwa bagaimana kita menumbuhkan perilaku anti korupsi itu dari dalam diri kita, dari pribadi kita sendiri, melalui sifat-sifat dan karakter kita yang kita bangun dan kita bina, melalui kejujuran, bagaimana kita peduli, bagaimana kita mandiri, bagaimana kita disiplin, bagaimana kita bertanggung jawab, kemudian bagaimana kita bekerja keras, melalui kesederhanaan, bagaimana kita berani dan kita adil di dalam kehidupan kita sendiri. Nah, saya rasa ini penyuluhan anti korupsi pada kesempatan ini. Semoga apa yang saya sudah sampaikan dan saya paparkan mudah-mudahan bisa berguna bagi adik-adik pelajar dan juga adik-adik mahasiswa semuanya. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih, selamat siang dan semangat pagi. Terima kasih.